Afwan Ustaz, Ana mau bertanya soal jodoh nih Ustaz. Wah, Banyak nih dari ajib nih teman-teman kalangan ikhwan nih yang bertanya-tanya. Tapi nanti dulu, ente udah punya jodoh kan? Kalau Ana udah. Udah, alhamdulillah. Kebetulan hari ini mewakili. Si komandan. terus. Banyak yang nanya-nanya Ustaz, kiat-kiat untuk mencari dan mendapatkan calon atau wanita solehah untuk diperistri itu Ustaz, dilihat dari apanya gitu Ustaz, indikasi-indikasinya gitu. Bibit, bobot, apalagi orang Jawa bilang bebet. Bebet itu apa? Aku juga nggak tahu itu bebet itu artinya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anak muda ini sekarang kalau mau nikah yang dilihat apanya? Fisik kali Ustaz ya? Fisik, cantiknya. Kalau laki ngelihat cantiknya, cantik sama seksi, bukan gitu kan? Cantik, seksi. Kalau perempuan ngelihatnya ganteng. Ini kriteria yang pertama, fisik. Orang kedua sekarang kriteria berikutnya adalah fulus, duit. Sehingga yang dilihat, terkadang kalau anak mudanya nggak ngelihat fulusnya, ada yang matre, ada yang enggak ngelihat fisik. Tapi orang tuanya, pertanyaan pertama yang ditanya orang tua apa? Kerja di mana kamu? Kerja di mana? Itu yang pertama ditanya. Menikah karena cantik. Oke, berapa lama kecantikan perempuan? Paling sampai tua Ustaz ya. Anak berapa? Anak 3 hilang. Nanti anaknya 3 sudah sekarang. Kayak pengalaman. Iya, apa namanya? Terus harta, emang bisa bertahan dengan harta? Relatif juga. Ya, makanya yang paling menguntungkan itu adalah ad-din, akhlak. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada laki-laki yang datang melamar anak gadismu, laki-laki apa ini? Tardawna dinahu, kamu ridhoi dia, kamu puas dengan agamanya, ketaatannya, akhlaknya dia, kawinin putrimu dengan dia. Kalau enggak apa? Kalau enggak akan terjadi kerusakan pada putri Anda. Artinya apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang punya agama. Kalau tadi laki-laki, ya kan? Kalau ini sekarang perempuannya. Pilih perempuan yang punya agama, taribat yadak. Tanganmu nanti akan bersentuhan dengan pasir. Maksudnya itu simbol kemakmuran, kebahagiaan. Jadi pilih perempuan yang punya akhlak, punya ketaatan. Pilih laki-laki yang taat, pilih laki-laki yang punya din, akhlak, taribat yadak. Inilah kebahagiaan itu. Boleh orang memilih cantik, fisik, kemudian milih harta, tidak apa-apa. Tapi ini nomor sekian. Yang nomor pertama adalah ad-din. Oke, sekarang Ana tahu dia itu perempuan yang taat sama enggak dari mana? Nah, jadi gimana? Pacaran? Enggak bisa. Taunya dari mana? Sekarang gini, ada anak kerjanya duduk di pojok-pojok kampung sambil main gitar. Tiba-tiba dia datang melamar adik ente atau kakak ente apa anak, datang. Terus tanya siapa? Ya alhamdulillah kalau sholat berjamaah saya rajin pak. Ya akhlaknya baik. Percaya nggak? Kenapa? Karena belum familiar, belum kenal begitu dah. Karena kita tahu nih anak setiap hari duduk di pengkolan. Di pojokan main gitar, terus nanti bilang-bilang tiba-tiba mengatakan dia punya akhlak. Satu lagi, ada orang mengatakan dia anaknya baik akhlak, tapi kalau kita lihat teman-temannya ini anak-anak pang ibaratnya begitu dah. Kita walah nggak mungkin temennya aja begitu. Nah itulah sabda Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Jadi agama, akhlak orang itu temannya. Jadi kalau mau ngelihat ini anak tahunnya dari mana, akhlaknya baik, kemudian ketaatannya dia bagus,
Kalau istilah kita, ini anak ini sudah ngaji sunnah apa belum? Ya kan gitu kan? Udah ngaji sunnah tuh. Lihat aja gengnya dia siapa. Kalau gengnya sama orang-orang pemburu berkah, syirik, terus dia bilang, enggak, saya Pak, suka mengamalkan sunnah Nabi. Lah grupmu grup syirik. Nabi gimana? Grupnya dia pelaku hawa nafsu dan yang lainnya pelaku maksiat, bid'ah dan sebagainya. Terus kita mengatakan Anda baik, tidak bisa. Itulah pertemanan. Jadi gampang. Saya ditanya, Ustadz, saya pengen tahu ini anak baik atau enggak. Ya lihat aja Pak, tongkrongannya di mana, temennya dia siapa, majelisnya mana. Nah, itulah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu aswaquha, pasar. Ada satu laki bilang, Ustadz, istri saya ini ngelawan sekarang sama saya. Begini, saya bingung. Kok ada perempuan begini ngelawan? Saya nanya, Mas, kamu ini nemu ini dari mana? Tahu nemu? Dapat istrimu itu dulu dari mana? Saya ini supervisor, Ustadz, satu perusahaan. Kemudian istri saya ini dulu SPG di toko. Oh, jadi istrimu ini SPG. Yang suka ngomong ini boleh, lihat saja, nggak apa-apa, kan gitu kan, SPG di toko. Ya sudah, ini nemunya di tempat yang paling dibenci sama Allah. Terus nyarinya di mana? Cari tempat yang mulia. Tempat berpengaruh, pertemanan berpengaruh, lingkungan dia berpengaruh untuk melihat ini orang siapa. Nah, kenapa orang yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman sama Rasulullah mulia? Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia duduknya sama siapa? Sama Rasulullah. Begitulah sama. Jadi kita ini mau nyari jodoh, cari yang agamanya bagus, ketaatannya bagus. Dari mana saya tahu? Dari temannya, dari lingkungannya, majelis ta'limnya. Kalau orang tuanya bisa iya, bisa tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam.